Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi eh, di hari Kamis ya, 28 28 Juli 2022. Hari ini strong ya marketnya, cuma agak nanggung posisinya, didukung dengan pasti Goto dan emiten-emiten nikel yang hari ini juga liar geraknya. Cuma tadi malam berita FOMC, berita dari FOMC seakan nggak direspon sama market ini ya, nggak peduli dia, tetap gaspol gitu. Cuma hari ini malam ini ya, barusan data GDP Amerika keluar dan resmi resesi kali ya. Amerika GDP-nya minus, growth-nya jadi menarik untuk market besok juga, market Amerika yang masih kita tunggu ya besok pagi hasilnya seperti apa. Dan ini hari ini gerakannya memang semua ada di rata-rata di nikel dan goto ya. Goto 4% cuma kayaknya sepi retail kayaknya lihat transaksi hari ini. Oke, ini mungkin video terakhir ya, video terakhir dengan format request. Jadi mungkin mulai besok ya saya akan upload video hanya saham-saham yang menarik menurut saya ya, yang rame diperdagangkan mulai besok. Jadi nggak akan rame lagi kayak gini. Banyak 15 ini tadi 9 ya, tapi saya stop karena mau saya record tadi ya. Cuma saya baru sempat record nih jam 9 malam, dan ini mungkin video terakhir setelah hampir setahun kali ya kita eh, membangun channel ini gitu. Nah, ini video terakhir dengan format request, tapi grup ini tetap ada. Silahkan teman-teman yang mau join, linknya ada di deskripsi. Jadi teman-teman yang mau tanya itu nggak harus di closing. Jadi teman-teman tanya aja, misalkan Pak, Goto eh, saya punya di 400 gimana? Nah, itu sebutin average-nya ya, biar saya nggak bingung ngasih pandangannya seperti apa gitu. Nah, nanti mulai besok mungkin hanya ada 3 video, 3 emiten, maksimal 5 lah, tapi itu yang udah saya saring betul-betul gitu ya, yang menarik gitu. Oke, mungkin agak panjang kali ini ya. Yang pertama PNLF, PNLF ini agak lemot kayaknya internet saya. Nah, ini PNLF punya di 395, masih masih oke, sebetulnya masih oke. Cuma teman-teman batasi jika closing di bawah 376. Ini hidden bullish divergence, ini tinggal nunggu waktu aja mungkin ya. Setelah kemarin rame panin grup ya, dan mungkin nunggu laporan keuangan ya. Saya kurang tahu udah keluar atau belum gitu. Nggak terlalu ngikutin PNLF, tapi by chart ini menarik. Next IPTV punya di 105. Ini juga menarik, cuma sayang sekali dia hari ini kena resist ya, ada di 112, 117. Besok misalkan ada kesempatan jual di 112, saran saya jual dulu karena masih akan sideways. Indikator juga memang menunjukkan masih sideways gitu ya, belum ada tanda-tanda, kecuali teman-teman mau sabar hold tunggu break 117 ya, itu silahkan aja kalau kuat gitu ya. Lanjut BHIT satu aja saran saya kalau teman-teman mau hold gitu ya. Satu aja saran saya untuk BHIT, hold aja gitu ya. Kalau teman-teman punya di 60 dan mau sabar, hold aja. Ya, angka-angka psikologi 100 lah. Walaupun mungkin wah masa iya gitu, tapi ya kita tunggu aja all time high-nya di 153. Tapi tunggu aja, ini akan ada momen di mana dia harus bergerak jauh gitu ya. Ya seperti NCN, BMTR, MSIN itu kan juga masalah waktu aja gitu. Memang indikator ini udah mulai overbuy ya, overbuy. MACD juga golden cross-nya udah kemarin dan bagus. Volumenya oke, cuma sayang ada sedikit ekor. Kalau mau tipis-tipis 64 mau keluar silahkan, atau 76 mau keluar juga boleh, tapi ya ini masih panjang, dan kalau teman-teman panjang juga view-nya juga harus panjang tentunya ya gitu. Oke, lanjut MTech, ini yang saya sesali nggak ambil.
udah sempet watch tapi nggak ambil MTech. Koreksi kemarin ya, ini kalau nggak salah di Vibonya saya udah sempet mau ambil, sempet mau watch ya, benar Vibo 0,5 hampir kena, tapi dia udah rebound duluan. Nah ini menarik, mungkin dia bikin eh, cup and handle kali ya. Sayang ini turunnya kurang dikit lagi, jadi ya ini tesis semoga sih dikasih diskon lagi. MACD juga indikatornya melemah, RSI masih overbuy. Jadi mungkin kalau saya pengennya sih koreksi dulu, tapi kalau ini juga resist ya 1870, kalau mampu break terdekat beruntung akan ke 1960, 2040. Kalau punya di closing ini menarik sih. Cuma posisinya nanggung kalau ambil di closing ya. Next WinAir, saham yang arah 3 kali habis itu ARB sampai sekarang hampir gocap tapi ditahan di 52 dan naik kenceng 2 hari ke belakang. Ini kemarin saya udah watch ya, ambil di closing terlalu nekat ya menurut saya, karena MACD juga mulai melemah, RSI masih mengarah ke bawah, target mungkin 62 dulu kali ya di Vibo 618-nya gitu untuk, dan ini low terakhirnya juga di 62 low dia terakhir gitu. Jadi hati-hati untuk WinAir, kemungkinan masih ke 62 dulu karena dia pasca naik kenceng juga turunnya pasti kenceng. Cusco punya di 184 sangkut, ini menarik ya, masih sama view-nya inverse head and shoulders, targetnya ke 173. Ini retest supportnya ya, ini resist break, jadi support, retest dan mungkin menuju ke sini. Itu kalau punya di 183 bisa SOS dulu 173, atau kalau sabar sih masih bisa hold, mungkin jangka menengah masih akan ke area all time high-nya. Itu view dari Sarah, karena by fundamental juga Cusco lagi bagus-bagusnya gitu. Next MLPL punya di 170. Ini tadi sempat mau ambil sore tapi ngelihat indikatornya kurang menarik, MACD-nya kurang menarik walaupun ini divergent, cuma udah running ya, udah running jauh. Ya, retest dulu lah supportnya, ini resistnya ya yang udah jadi support di 160, 159 lah persis Fibo 0382-nya. Mungkin akan ke sini dulu kalau punya di 170. Hati-hati atau batasi resiko kalau closing di bawah 166 gitu ya, dan potensinya ke 159 boleh ambil lagi. Saya tadi mau ambil cuma kena resist garis biru ini, kena EMA, kena apa namanya, MACD-nya kurang oke, jadi saya tahan dulu gitu. WiFi ini juga menarik ya. 270 udah jauh sekali. Harga atas sempat sempat ngikutin juga di 800-an. Sekarang tinggal 200 dan volumenya udah gede-gede banget lagi. Sebelumnya di sini juga sebetulnya udah gede-gede tapi ini lebih gede lagi. Gitu. Ini punya di 270 menarik. Menarik ya, divergent masih running. MACD juga divergent, RSI juga divergent. Ini menarik. Menarik, menarik. Kalau punya di 270 non bisa ambil di harga sekarang close, CL-nya ketika close di bawah 260. Itu aja. Ini menarik, mungkin akan jalan jauh tapi terdekat 302, 338, cuma mungkin agak butuh waktu gitu ya. Next Hexa ini growth stock ya. Saya pernah ikut di sini keseret, ARB nggak bisa keluar, akhirnya saya tungguin karena dividen jumbo ya. Saya tungguin balik lagi ke sini baru saya jual. Dan ini apa namanya, memang growth stock, setiap dia dividen seperti ini, dan dia dividennya biasanya bulan 9 ya. 2 bulan lagi nggak tahu dividennya berapa tapi mungkin jumbo lagi, historicalnya sih kayak gitu ya. Dan ini laporan keuangan belum keluar ya, sampai malam ini belum keluar, jadi mungkin estimasinya besok. Kalau teman-teman punya di 6.000 udah floating 300 poin atau 5%, hati-hati jika dia closing di bawah 6.200 gitu. Cuma ini udah di retest ya supportnya, tinggal dia lanjut lagi, dan mungkin ini masih akan break all time high saya rasa gitu. Kalau teman-teman agak sabar ya, kalau mau apa, mau trading pendek aja ya 6.400, teman-teman boleh bungkus aja gitu. Nah ini yang saya bilang di awal, saham-saham nikel. Salah satunya Antam dan Inco, nanti kita bahas ya. Antam ini
mau ngambil di closing cuma agak ragu lagi karena ini ada EMA dan ini ada resist. Jadi mending kita tunggu besok di area 1945 baru ambil. Kalaupun besok mau kejar pagi, mungkin nggak akan jauh dari 2150 itu untuk Antam. Dan ini menarik areanya di sini. Saya tunggu di sini besok. Target ke sini nggak cepat, mungkin 2-3 hari atau besok langsung ke sini. 7% agak agak berat sih sebetulnya. Kalau di sini kan harga nikel melambung ya. Nah, sekarang harga nikel turun lagi mulai stabil dan ini karena dia sudah turun jauh jadi naiknya juga kenceng gitu. Didukung dengan rilis laporan keuangan. Nah, tunggu aja saham-saham nikel itu pasti akan panen besar. Saya sih masih jago di Inco gitu ya. ADMR ini juga menarik, sayang ini keluar dari isi ya, keluar dari indeks syariah. Ini 1785 ini resist. Kalau teman-teman yang nggak punya boleh tunggu di 1785. Ini menarik. Nextnya akan ke 2130 karena masih ada gap dan ini memang supportnya ya sebelumnya dan sekarang jadi resist ke sana. Ini upside-nya masih menarik juga untuk ADMR gitu. Risknya kemana kalau ambil di sini closing di bawah ini ya udah tutup dulu aja gitu, kemungkinan dia apa namanya masih akan menguji ke area sampai 1600 itu masih ada kemungkinan, cuma saya rasa kayaknya udah kalaupun besok koreksi hanya ke 1785-an sekitar situ baru lanjut ke atas itu karena ini juga saham-saham mineral komoditas lagi bagus-bagusnya gitu ya. Lanjut BMTR sempat ambil kemarin waktu spike di sini, terus dikocok-kocok sama marketnya, kemudian out dan ini sekarang kena resist high sebelumnya ya. Resist high sebelumnya closing di 330. Tadi sempat ARA, saya info di grup prioritas. Saya juga ada grup prioritas ya, teman-teman yang mau join silahkan aja hubungin ke admin. Itu saya nggak call untuk main arah. Biasanya saya call main arah. Tadi saya nggak call main arah karena arah 800.000 lot dikunci, habis itu dibuang gitu ya. Ada buangan besar, mungkin investor lamanya memanfaatkan newsnya, kita nggak pernah tahu karena barangnya banyak banget. Jadi kita nggak pernah tahu cara dia buang kayak gimana gitu. Jadi hati-hati kalau punya kios apa punya BMTR mungkin ke 310 masih sangat-sangat mungkin gitu ya. Lanjut kios ini menarik, kalau nggak salah tadi pagi udah di review, hari ini malah spike volumenya gede. Ambil di area 290 tadi pagi ya, udah saya call di video tadi pagi atau kemarin pagi ya, saya lupa. Ini 290 ini menarik. Besok kalau dikasih di bawah 300, kenapa 300? Karena rate issue-nya di harga 300. Kalau teman-teman punya di bawah 300 itu menarik, teman-teman boleh ambil gitu. Ini eh, harga tembusnya 300, teman-teman ambil di bawah 300 itu menarik. Mungkin ya pendek-pendek aja sampai ke 350-an lah gitu. Next RMKE ini yang lolos juga break all time high tapi masih menarik kalau teman-teman belum punya. Ini sempat saya call ya di sini di grup prioritas, ini ada eh, hidden bullish divergence, udah kena targetnya di high sebelumnya, koreksi lagi, terus sekarang break all time high lagi. Kalau belum punya tampung-tampung aja di area 800 sampai 760. Kalau yang udah punya gimana TS di sini closing di bawah 760, teman-teman wajib bungkus atau mau agak agak pendek dikit di 800 angka psikologisnya seperti itu. Terakhir Inco ini yang menarik dan ini andalan saya dibanding Antam. Jadi eh, laporan keuangan teman-teman bisa tunggu aja, dia juga kerjasama sama Ford ya, terakhir kemarin newsnya keluar di sini newsnya malah dia koreksi. Jadi ini beli spenan ya, mungkin time frame kecil lebih ke konfirmasi. Saya coba lihat pakai time frame besar aja daily, nggak bedah di time frame kecil. Ini menarik beli spenan dan mungkin targetnya akan ke sini ya, di high sebelumnya. Cuma di sini masih ada resist di 6.600. Kalau teman-teman mau ambil besok
area 6 ribuan boleh ambil lah, 6 ribuan, 6.000 sampai 5.800-an lah. Itu masih oke. Sini ya, 6.000. Sorry. 6.000 sampai 5.800-an nih oke buat diambil. Nah, targetnya ke 6.600 atau 10%. Bahkan kalau teman-teman kejar di sini masih dapat all time high gitu udah masih lebih gitu ya. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di format video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.